Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa orang mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Putra Manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, merenungkan bacaan pertama, bacaan Injil dan kisah Santo Vincentius Apaulo, saya menemukan bahwa pengalaman yang terjadi dalam hidup kita mau menjadi pengalaman yang baik, pengalaman yang diberkati atau tidak, itu tergantung bagaimana kita kemudian merenungkannya, kemudian kita mengolahnya. Bacaan pertama masih mengisahkan Ayub yang mendapat celaka luar biasa seperti kita dengarkan kemarin, dan hari ini dia sempat menyampaikan keluhannya, terutama mengutuki hari kelahirannya. Mengapa kok aku harus lahir sih? Mengapa kok aku harus bertumbuh, dan seterusnya, karena saking beratnya penderitaan. Ya memang wajar, itulah reaksi orang yang mengalami penderitaan, mengalami sesuatu yang tidak nyaman. Dan wajar juga reaksi Yohanes dan Yakobus ketika Yesus ditolak. Yang namanya ditolak itu kan nggak enak ya, karena Yesus mau ke Yerusalem, mau masuk ke daerah Samaria, ditolak itu kan nggak nyaman. Maka Yakobus dan Yohanes kemudian secara spontan minta izin sebenarnya, bolehkah menurunkan api untuk menghanguskan mereka, karena Yakobus dan Yohanes masih berpikir Yesus ini raja yang mulia yang tidak akan ditolak dan seterusnya. Maka penolakan sesuatu yang tidak menyenangkan, reaksi kita ya seperti Ayub dan Yakobus dan Yohanes ini. Kenapa begitu ya? Karena kita manusia, ada reaksi-reaksi wajar ketika kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu bisa saja terjadi pada diri kita pula. Mengapa ada kaitannya dengan Santo Vincentius Apaulo? Salah satu bagian kisah Santo Vincentius yang selalu saya ingat, karena dari kecil kami itu diberi buku soal Santo Santa kami oleh Bapak Ibu. Memang kisah Santo Santa untuk anak-anak gitu, jadi lebih mudah dipahami. Yang selalu saya ingat adalah kisah bagaimana Santo Vincentius ini pernah menjadi seorang budak ketika mengalami pembuangan di Afrika, karena dia ditangkap bajak laut lalu dijual sebagai seorang budak. Dan pengalaman buruk itu justru mengubah sikap Santo Vincentius. Sebelumnya bergulat dengan soal harta benda, akhirnya menjadi imam yang sungguh peduli kepada orang miskin dan seolah-olah tidak menginginkan harta benda. Semuanya diberikan, semuanya untuk karya amal miskin dan untuk karya amal. Pengalaman buruk itu apakah diterima secara langsung dengan positif oleh Santo Vincentius? Ya enggak. Rasanya berat, rasanya pengen mati saja dan seterusnya. Tetapi begitu pengalaman itu direnungkan dan kemudian terus-menerus dihayati, akhirnya melahirkan seorang Vincentius yang baru, yang mencintai orang miskin, yang sederhana dalam bertindak, tetapi karyanya sampai sekarang masih dilanjutkan oleh romo-romo CM dan juga putri-putri, suster-suster putri kasih. Itulah yang membuat saya kemudian apapun yang terjadi dalam hidup kita akan menjadi positif maupun negatif, apakah itu memberikan pelajaran kepada kita dengan baik atau tidak, itu tergantung kita bagaimana memaknai berbagai peristiwa dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin
Mungkin peristiwa buruk awalnya itu kita tanggapi dengan negatif, tetapi ketika kita merenungkan dan kemudian belajar dari peristiwa buruk itu, bisa jadi itu menjadi rahmat yang besar, menjadi semacam rahmat yang tersamar melalui peristiwa-peristiwa yang buruk itu atau blessing in disguise. Semuanya tergantung siapa? Tergantung kita bagaimana bisa melihat kebaikan dan rahmat Tuhan dalam berbagai peristiwa dalam hidup kita sehari-hari. Seorang bodoh bisa saja jatuh karena pengalaman baik, tetapi seorang bijaksana bisa saja belajar banyak dari kegagalan yang dialaminya. Maka mari kita menjadi orang-orang yang bijak agar kita bisa melihat karya Tuhan dalam berbagai peristiwa kita, belajar dari Ayub, juga nanti para rasul, dan akhirnya juga Santo Vincentius sendiri. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.